Shalom saudara, kembali lagi kita berkumpul melalui ibadah online dimanapun saudara berada. Kami percaya, kita semua percaya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mau merasakan hadiratnya yang mulia, yang agung, yang benar-benar penuh kasih. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kita akan menyanyikan pujian, kita mau bertemu muka dengan Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk menyembahmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, bawaku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Sekali lagi bertemu muka dengan muka, Yesus, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam. Sekali lagi, oh Tuhanku rindu, oh Tuhanku rindu
kasih Bapa, kami rindu untuk bertemu muka dengan Engkau dimanapun kami berada. Kami percaya tempat kami sekarang duduk, tempat kami sekarang berdiri, tempat dimanapun kami menonton ibadah ini saat ini adalah ruang Maha Kudus-Mu. Amen. Biarlah Engkau yang menyentuh setiap hati kami, biarlah Engkau yang menilik setiap kami, terlebih biarlah Engkau yang menenggelamkan kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya di tengah-tengah ketidakpastian dunia, kami punya jawaban yang selalu menjawab kami, menjawab permasalahan kami melalui berbagai cara, tetapi penyertaan itu selalu ada. Terima kasih. Begitu juga pimpin Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya melalui ibadah ini kami diberkati, yang lemah dikuatkan, yang mungkin punya masalah Engkau berikan ketenangan, karena ketenangan di dalam Engkau melebihi jawaban dari manapun yang dunia tawarkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu dan kami rindu untuk terus menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin saudara. Kita masih mau menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kondisi kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini, Tuhan tahu, karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Masa lalu kita Dia tahu, masa depan kita Dia tahu. Semuanya ada di dalam tangan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Imani kata-kata ini saudara. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu, Yesus. Katakan, dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu,
hanya milik-Mu Tuhan. We worship You. I am yours now forever. I am yours now forever. In Your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your. I am yours. I am yours now forever. In Your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive. Sekali lagi, I am yours now and forever, Lord. I am yours now forever. In Your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. Jesus, dalam salib-Mu, dalam kasih-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai dengan rencana. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, Yesus Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu, Yesus. Yesus, we worship You, Lord, we worship Yesus. I am yours now forever. In Your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. Yes, Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat kami lakukan kecuali memuji, menyembah Engkau. Karena Engkau layak, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Mari kita sembah Dia. Tuhan, terima kasih. We worship You, we worship You. 'Cause You are too good to me, Lord. 'Cause You are too good to me. Segala pujian, syukur bagi
bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi kita mau katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kami puji Kau Tuhan, karena Kau baik, karena Kau terlebih dulu baik bagi kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau penyertaan-Mu gak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih bisa beribadah secara online. Kau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan ibadah-ibadah ini. Kami bersyukur kami bisa berkumpul dalam hadirat-Mu walaupun kami terpisah secara jarak. Bapa, di tengah-tengah perubahan yang ada sekitar kami mau terus belajar bagaimana menjadi gereja-Mu, yaitu kami setiap individu, setiap pengikut-Mu, setiap murid-murid-Mu, setiap anak-anak-Mu membawa perubahan, membawa dampak yang lebih baik lagi di tengah-tengah perubahan yang mungkin masih ada sampai saat ini. Bapa, kami bersyukur kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang pakai mulut lidah hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya apa yang akan kami dengar akan menjadi benih yang harum yang tertanam di setiap hati setiap kami. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua orang yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Jemaat GPC Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam format ibadah online kita. Kita mau terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa apabila Anda diberkati,
oleh ibadah GPSI Jakarta ini, silakan share ke sahabat, saudara sekalian. Sehingga semua orang bisa merasakan berkat Tuhan melalui ibadah ini. Terus pantau, karena kita masih akan terus berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Gereja maupun pihak tempat di mana kita beribadah, sampai kapan ibadah ini akan tetap kita laksanakan secara online ataupun akhirnya kita akan putuskan untuk kembali ibadah secara fisik ataupun offline. Kita juga mau terus dukung kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, kebijakan pemerintah dari pusat sampai dengan daerah, perihal penanganan dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita membawa kebaikan buat kita semua, khususnya sehingga pandemi ini dapat segera teratasi dengan baik. Kita mau terus dukung dalam doa. Yang terakhir, apabila jemaat sekalian tergerak untuk menyampaikan persembahan ataupun persembahan perpuluhan karena mengasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan sampaikan persembahannya melalui rekening yang akan tampil di bawah layar berikut ini. Kiranya persembahan saudara memuliakan nama Tuhan dan membantu pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, selamat beribadah, selamat menyaksikan ibadah yang akan disampaikan oleh Gembala kita, Pendeta R.A. Nainggolan. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua. Setelah kita memuji dan meninggikan Tuhan dalam ibadah kita saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Hati kami bersyukur padamu, ya Bapa, ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini Engkau mengizinkan kami beribadah secara online. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sempurna dan tidak ada satu perkara pun yang terjadi kebetulan di hadapan-Mu dan bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan buat ibadah raya kami pada hari ini. Kami telah memuji meninggikan Engkau dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka setiap hati dan pikiran kami dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Berfirmanlah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam tema pada bulan Juli ini, yaitu gereja di tengah perubahan. Dan pada minggu tanggal 26 ini, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema gereja menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi zaman sekarang ini. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita membacanya dari Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Khususnya 36 bagian A-nya. Saya akan bacakan ayat 36 ini dan nanti saya ulang 36 A-nya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Dan saya ulang yang bagian A-nya saja. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sengaja mengambil ayat ini di mana Alkitab menjelaskan bahwa Daud pada zamannya melakukan kehendak Allah. Dan bukan hanya Daud, tetapi saya mau berkata kepada kita, semua orang yang dipilihnya, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, khususnya gerejanya, akan melakukan hal-hal yang berkenan sesuai yang dikehendaki Allah sendiri. Nah, yang menarik saudaraku adalah pada zamannya. Nah, saya mau berkata kepada kita, setiap zaman itu tantangannya berbeda. Dan perubahan demi perubahan selalu ada saudaraku, dan pasti ada. Makanya ada istilah yang mengatakan tidak ada yang tidak berubah dalam dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Itulah yang terkenal saudaraku. Nah,
Berkenaan dengan tema ini, saudaraku, saya mau menyampaikan ada 4 hal. Yaitu tema ini berkata gereja menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi zaman ini. Mari kita lihat hal yang pertama, kita melihat tentang gereja. Pengertian tentang gereja pada umumnya, saudaraku, saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian tentang gereja di situ disebutkan yang pertama adalah gedung, tempat berdoa dan melakukan acara agama Kristen. Jadi menunjuk gedung itu disebut gereja, tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen. Itu pengertian yang pertama di dalam kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Yang kedua dikatakan lagi organisasi umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran dan tata caranya. Jadi bukan hanya gereja yang dimaksud gedung, tetapi juga organisasi yang dikatakan di situ organisasi umat Kristen yang sama kepercayaannya. Misalnya gereja Katolik atau gereja Protestan atau gereja Pentakosta yang sama alirannya. Jadi organisasi. Nah, minggu pertama yang lalu hal ini sudah banyak dijelaskan oleh hamba Tuhan Pendeta Robinson Nainggolan. Dan saya tidak akan mengulangi lagi, saudaraku. Nah, tapi mari kita lihat pengertian gereja yang sesungguhnya yang menurut Alkitab. Untuk itu saya mau membacakan, dan ayat ini pun pernah kita sudah baca. Mari kita baca lagi Matius pasal 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Jemaatku atau gerejaku, dan inilah saudaraku, waktu itu Yesus mengatakan itu kepada Petrus, akan mendirikan jemaat atau gerejanya di atas batu karang ini melalui Petrus, saudaraku. Itulah sebabnya di dalam kitab Yohanes berapa kali Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Itu merefer atau menunjuk bagaimana Yesus yang sedang membawa arus perubahan kepada dunia, mendirikan gereja untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menyelamatkan dunia ini, saudaraku. Itulah pengertian gereja yang pertama menurut Alkitab. Jadi kalau berbicara gereja menghadapi tantangan, nanti yang dimaksud ini adalah jemaat Tuhan ini sendiri, saudara dan saya. Kemudian gereja pengertiannya menurut Alkitab, saudaraku, adalah Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dan jemaatnya adalah tubuhnya. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi jelas, saudaraku, bahwa kepala gereja adalah Yesus Kristus dan jemaat disebut adalah tubuhnya. Nah, jadi saudaraku, inilah yang dimaksud dengan gereja. Jadi ketika tema ini, saudaraku, mengatakan gereja menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi sekarang ini pada zaman ini, saudaraku, inilah gereja yang dimaksud, yang didirikan oleh Yesus Kristus sampai sekarang hadir, termasuk gereja kita, saudaraku, dan gereja-gereja yang lain yang memang sedang menghadapi perubahan oleh karena pandemi COVID-19 yang zaman sekarang ini. Dan inilah yang, saudaraku, yang akan kita lihat apa yang harus kita lakukan, saudaraku. Nah,
Mari kita lihat hal yang kedua, yaitu tentang gereja. Ya, yaitu tadi gereja itu, sekarang tantangan gereja saat ini. Nah, saya melihat saudaraku, gereja saat ini sedang menghadapi ada 3 hal yang utama saya lihat tantangan gereja. Apa itu? Yang pertama, bahwa sekarang ini jemaat atau orang-orang percaya sangat berbeda dengan zaman dulu, dan itu memang nyata. Sekarang ini jemaat atau anggota bagian dari gereja itu sendiri sangat individualis. Inilah yang menjadi tantangan besar. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan. Ini bicara tentang jemaat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Perhatikan, inilah kehidupan jemaat Tuhan pada gereja mula-mula. Tetap bersatu dan semua kepunyaan itu milik bersama. Sekarang nggak bisa, beda zaman. Sekarang sangat individualis. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi gereja. Tetapi tantangan ini bukan untuk membuat lemah. Tantangan ini justru akan membuat kita gereja semakin kuat. Itu yang harus ya dihadapi gereja. Saat ini jemaat Tuhan sangat individualis. Dulu kita sudah baca firman Tuhan. Mereka sehati, sejiwa. Kepunyaan mereka adalah milik bersama. Gereja pada waktu itu hanya satu jenisnya, yang didirikan oleh para rasul setelah Yesus naik ke surga. Itulah gereja pada waktu itu. Sekarang mari kita lihat. Di Indonesia aja gereja yang terdaftar lebih dari 230 lebih. Itu yang terdaftar di Kementerian Agama Dirjen Bimas Kristen, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Nah, inilah yang menjadi tantangan itu. Sekarang ini orang begitu gampangnya keluar masuk gereja. Tetapi ini menjadi tantangan bagi kita, saudaraku. Kita harus paham itu. Dan gereja tidak boleh pecah karena kita semua adalah tubuh Kristus dikatakan. Nama-nama boleh saja. Ini yang menjadi tantangan. Tetapi di luar sana banyak orang pengertiannya berbeda. Kalau kita orang yang percaya tubuh Kristus adalah satu, pekerjaan Tuhan satu, saudaraku. Haleluya. Jadi sesama anak-anak Tuhan, sesama orang-orang percaya itu adalah tubuh Kristus satu. Jadi merek-merek gereja ini tidak memisahkan. Jadi sehingga gereja itu harus bersatu untuk bersama-sama menjalankan visi, misi apa yang sudah Yesus sampaikan kepada murid-murid dan sampai kepada hamba-hamba Tuhan, sampai kepada kita ini untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana yang sedang menuju kebinasaan. Kita harus saling membantu untuk itu, saudaraku. Nah, itu tantangan yang terbesar saat ini bagi gereja. Hal individualis ini. Tapi kita tidak boleh menyerah. Gereja harus terus bersatu. Gereja harus terus hidup di dalam satu tubuh daripada Yesus Kristus itu. Nah, hal yang kedua, tantangan gereja saat ini khususnya dalam masa pandemi sekarang ini, saudaraku. Banyak sekali tantangan-tantangan. Nah, hal yang beribadah menjadi tantangan bagi gereja, bagi kita. Di samping pandemi sekarang ini orang gak datang lagi gedung gak apa-apa. Tapi sudah diatasi dengan online. Tapi bukan itu. Nah, sekarang ini kita lihat, saudaraku. Karena tuntutan daripada pekerjaan membuat orang beribadah sangat berkurang. Kalau dulu mari kita lihat, inilah jemaat yang berbeda, saudaraku yang saya maksud. Mari kita baca
Kisah Para Rasul 2 tadi ayat 46-nya. Mari kita lihat ayat 46-nya. Tadi ayat 44, sekarang 46-nya. Ayat 46-nya demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dalam gereja, saudara. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi gereja mula-mula pada waktu itu, saudaraku, setiap hari mereka berkumpul, memecahkan roti, berdoa bersama-sama. Tapi sekarang apa yang terjadi? Sekali seminggu aja syukur kalau orang datang ke gereja. Apalagi yang sekarang ini, saudaraku, ada halangan yang memang sedang terjadi yang kita alami. Tapi saya mau katakan kepada kita sebagai umat yang percaya, minggu lalu kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, tentang gereja di tengah-tengah perubahan ini. Kita harus tetap beribadah, saudaraku. Walaupun sekarang ini masih secara online. Karena Tuhan tahu apakah kita masih mau menyembah Dia walaupun lewat online, saudaraku. Jadi hal beribadah ini pun menjadi tantangan bagi gereja. Yang ketiga, saudaraku, ini menjadi tantangan bagi gereja, yaitu hal teknologi ini, saudaraku. Teknologi ini sangat membantu bagi gereja, iya kita tahu. Karena teknologi inilah kita bisa beribadah online sekarang ini. Ini karena teknologi. Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak hanya itu, teknologi pun bisa menjadi tantangan bagi gereja Tuhan. Alat-alat yang canggih sekarang ini, saudaraku. Ini, teknologi ini dapat dipakai untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Ya, lewat ini cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Membaca lewat gadget Alkitab, membaca renungan-renungan, saudaraku, membaca forward orang tentang firman Tuhan. Tapi bisa juga sekaligus teknologi ini menjauhkan kita dari Tuhan. Apa itu? Banyak orang menyalahgunakan, mengakses hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Jadi teknologi ini sama seperti pisau, saudaraku. Ini bisa bermanfaat bagi kita, tapi bisa juga menjerumuskan kita kalau kita salah memakainya. Demikian juga teknologi itu, saudaraku. Teknologi ini bisa mendekatkan yang jauh dan bisa juga menjauhkan yang dekat. Haleluya. Menjauhkan yang jauh, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, saudaraku. Apa maksudnya? Dapat mendekatkan yang jauh, yaitu seperti kita lah, ya, pengerja GPC Raden Saleh. Selama pandemi COVID-19 ini, kita protokol kesehatan untuk tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu, rapat kita pengerja lewat Zoom. Rapat yang kedua lewat Google Meet, saudaraku. Ada lagi lewat video call, macam-macam, saudaraku. Dan itulah mendekatkan yang jauh. Tapi teknologi ini pun bisa menjadi tantangan, bisa menjauhkan yang dekat. Haleluya. Apa itu bisa menjauhkan yang dekat? Ada banyak orang menjadi bermasalah karena postingan-postingan. Juga orang bisa kumpul bersama-sama satu keluarga atau orang-orang, tapi asik main gadget sendiri seperti itu. Ini kan menjauhkan yang dekat, saudaraku. Nah, inilah tantangan-tantangan zaman now ini, saudaraku. Lalu yang ketiga saya mau sampaikan kepada kita tentang perubahan yang terjadi pada gereja saat ini. Yang pertama, dulu pandangan orang beribadah harus di gedung gereja, itu dulu. Sekarang sudah banyak berubah. Gereja ada di mall, gereja ada di tempat-tempat umum, ada di hotel, ada di tempat-tempat pertemuan umum.
banyak sekarang. Dan itu sudah biasa. Itulah perubahan tentang gereja yang sedang terjadi. Perubahan gereja berikutnya khususnya dengan pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Dulu orang tidak bisa menerima kalau ada ibadah secara online. Ya, tetapi sekarang sudah menjadi biasa, termasuk kita sampai saat ini. Kenapa bisa? Itulah zaman yang membuat perubahan itu. Ini yang menjadi yang harus kita pahami. Perubahan yang terjadi pada gereja saat ini. Nanti bagaimana sikap kita soal itu, saudaraku? Pandemi COVID-19 ini sungguh banyak membuat perubahan kehidupan tatanan sosial. Itu jelas seperti kita alami. Gereja pun tempat berubah. Dulu di gedung gereja, sekarang orang secara online, seorang beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming. Ya, COVID-19 ini juga merubah kehidupan kita. Kemana-mana kita harus sediakan masker. Ya harus seperti itu protokol kesehatan. Ya, lewat COVID-19 ini orang bisa lebih peduli tentang kesehatan. Tiap pagi berjemur, olahraga. Setiap hari, dulunya jarang olahraga. Bagus itu semuanya. Bekerja, work from home dan sebagainya, saudaraku. Ini perubahan-perubahan yang terjadi. Nah sekarang, poin yang terakhir. Apa yang harus gereja lakukan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi. Ini menjadi poin, saudaraku, yang terakhir firman Tuhan. Apa yang gereja lakukan dalam menghadapi tantangan dan perubahan saat ini. Seperti zaman ini, zaman yang berbeda dan terus akan berbeda tantangan dan perubahan yang terjadi itu. Lalu sekarang apa yang harus kita kerjakan? Gereja, saudara dan saya lah gereja itu, saudaraku. Termasuk GPC, Jemaat Raden Saleh, kita sama-sama, saudaraku. Apa yang harus kita kerjakan? Kita lihat. Yang pertama, gereja harus menghadapi dan melewati tantangan agar dapat masuk ke dalam rencana Tuhan. Saya ulangi. Apa yang harus gereja lakukan dalam menghadapi tantangan dan perubahan saat ini? Gereja harus menghadapi, maksudnya jangan lari, dan melewati tantangan agar dapat masuk ke dalam rencana Tuhan. Saya mau mengajak kita dulu membaca dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai 19. Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai 19. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu. Untuk apa? Untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Artinya, saudaraku, lewat firman Tuhan, ini bicara seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Saya mau katakan kepada kita, ini gambaran gereja juga yang keluar dari dunia ini. Eklesia dipanggil keluar untuk menuju kerajaan Allah yang disiapkan itu. Saudara dan saya keluar dari dunia ini untuk menuju, dan gereja harus sama seperti ini, saudaraku. Enggak perlu takut. Kita lewati itu bersama apa? Bersama tangan Allah yang teracung, yang sudah melakukan perkara-perkara besar seperti zamannya bangsa Israel itu keluar. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, inilah yang gereja harus lakukan, yaitu gereja harus menghadapi dan melewati tantangan agar dapat masuk dalam rencana Tuhan
bagi gerejanya ini, saudaraku. Jadi gereja gak perlu takut, gereja gak perlu, saudaraku, harus menghindar dari tantangan ini. Kita harus terus semangat. Amin. Haleluya. Seperti Allah membawa bangsa Israel keluar ini, saudaraku, menuju Kanaan. Demikianlah perjalanan gereja saat ini. Yang kedua, apa yang harus gereja lakukan dalam menghadapi tantangan dan perubahan saat ini, saudaraku? Yang kedua, gereja tidak boleh bermusuhan dan tidak boleh terbawa arus perubahan, melainkan harus dapat menjawab perubahan itu. Sebab gereja didirikan oleh Yesus Kristus. Ayatnya tadi sudah kita baca, Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apapun maut yang mengintai lewat COVID ini pun tidak akan menelan gereja sehingga gereja hilang dari muka bumi. Tidak akan. Dan kalau ada perubahan yang terjadi saat ini, kita tidak boleh bermusuhan tentang perubahan itu, tapi kita bisa mengendalikannya. Kita tidak terbawa arus, tetapi kita bisa menjawab perubahan itu, saudaraku. Dan ini yang harus dilakukan gereja itu sendiri. Yang terakhir, saudaraku. Yang terakhir, apa yang gereja lakukan dalam menghadapi tantangan dan perubahan saat ini. 2 minggu lalu saya sudah singgung ini, saudaraku. Jawabannya adalah yang ketiga ini. Gereja harus fokus menjalankan fungsinya. Siapa itu gereja? Saya dan saudara. Kita jemaat Tuhan ini sendiri. Jadi gereja itu harus fokus. Bukan gereja yang saya bacakan tadi, gedung itu atau organisasinya yang harus menjalankan. Kita semua di bawah satu jemaat Allah ini. Memang organisasi kita satu gereja, iya. Jadi inilah yang harus kita kerjakan, saudaraku. Gereja harus fokus menjalankan fungsinya. Pertanyaannya, fungsi gereja itu apa? Kalau saya bisa bagi, saya bagi 2 aja lah. Fungsi yang pertama ke dalam, fungsi yang kedua adalah keluar. Fungsi yang pertama yang ke dalam adalah ini tugas para hamba-hamba Tuhan. Ke dalam gereja itu sendiri, para hamba-hamba Tuhan. Siapa itu hamba-hamba Tuhan? Orang yang mengabdikan diri bekerja dalam ladang Tuhan, baik itu sebagai gembala maupun sebagai pengerja, predikat, kalau orang Batak bilang sintua, predikat, pelayan Injil, pendeta pembantu, pendeta muda dan sebagainya, penilik jemaat dan sebagainya, saudaraku. Ke dalam fungsi gereja adalah ini. Fungsi gereja ke dalam adalah membangun iman jemaat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya ulangi. Fungsi gereja yang pertama adalah membangun iman jemaat Allah itu sendiri, jemaat Tuhan itu sendiri untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan lupa kita, saudaraku, memang untuk itulah. Mari kita baca, saya akan bacakan walaupun 2 minggu lalu saya sudah bacakan ayat ini. Yang pertama Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudaraku, tubuh Kristus, jemaat Allah ini, saudaraku, harus mencapai menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita baca Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Mulai 11 sampai 13. Inilah saudaraku. Mari saudara buka Alkitab saudara. Mulai 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan
Kristus. Kepenuhan Kristus. Ini saudaraku. Jadi inilah fungsi gereja ke dalam. Mari kita sama-sama membangun iman jemaat. Bukan justru saling melemahkan. Ingat saudaraku, kita semua satu gereja ini, satu jemaat Tuhan ini harus membangun bagaimana meningkatkan iman saudara kita. Saling saudaraku, saling mengingatkan apabila ada kekurangan. Bukan saling menjatuhkan, ingat itu saudaraku. Dan ini tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kami akan terus berusaha untuk membangun jemaat Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja kita masing-masing, sampai gereja-gereja yang lain pun. Itulah sebabnya kalau kita diundang, kita pasti mau melayani saudaraku. Ini yang ke dalam, yang keluar. Yang keluar saudaraku, fungsi gereja yang keluar. Memberitakan Injil agar dunia percaya kepada Yesus Kristus sehingga mereka diselamatkan. Nah ini gak boleh terabaikan. Makanya gereja itu saudaraku harus terus bergerak memberitakan Injil. Siapa itu gereja? Saudara dan saya. Dan ini bukan lagi tugas para gembala. Ke dalam ya gembala. Keluar itu saudaraku semua jemaat yang harus memberitakan. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Saya akan bacakan ayatnya. Markus 16 ayat 15-16. Markus 16 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini pegangan kita saudaraku, pegangan gereja. Pergi memberitakan Injil supaya dunia, supaya mereka percaya sehingga mereka diselamatkan saudaraku. Jadi itulah sebabnya saya sangat terbeban untuk memperlengkapi tubuh Kristus, memperlengkapi jemaat Tuhan yang siap mau memberitakan Injil. Saya punya rumusan yang sangat singkat, simple. Saya sudah pergi kemana-mana memberitakan ini. Di sekolah teologi saya sudah menyeminarkan dan mereka menerima dengan baik. Di gereja-gereja kita, di Dairi, di Humbang, di daerah Medan, saya sudah sampaikan dan mereka menerima dengan baik. Dan saya mau kita juga sebagai jemaat Tuhan, siapa yang siap saudara untuk menerima, bagaimana secara singkatnya bagi kita untuk bisa memberitakan Injil. Simple sekali, saya percaya sehari pun saudara mendapatkannya. Jadi kita harus siap untuk itu, siap belajar bersama-sama. Sehingga fungsi gereja ini betul-betul nyata baik ke dalam maupun keluar. Biarlah firman Tuhan ini saudaraku boleh memberkati kita. Gereja menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi zamannya, setiap zaman yang berbeda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa buat ibadah ini. Engkau yang sudah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Materaikanlah firman-Mu ini Tuhan, bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Memang gereja-Mu sedang menghadapi tantangan dan menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Tapi gereja harus terus eksis dan harus terus berbuat. Kami mau Tuhan, bawa kami dalam rencana-Mu. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan-tantangan yang besar, tapi kami percaya sebagaimana tangan Tuhan yang sudah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, demikianlah gereja-Mu juga Tuhan. Keluar dari dunia ini, masuk dalam rencana Tuhan. Dalam membangun atau Tuhan kerajaan Allah yang Kau sudah dirikan Yesus. Biarlah kehadiran gereja-Mu menurunkan atau menghadirkan kerajaan Allah. Urapi dan berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati jemaat Tuhan, berkati gereja-gereja lain berbagai denominasi. Berkati juga bangsa dan negara ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, angkatlah tangan-Mu dan mari kita terima berkat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah segala pekerjaan tanganmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin.